Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda sekalipun masih melalui ibadah online. Tapi saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Agar kita tetap dapat terkonek, kami hadir menyediakan pelayanan online yang meliputi satu, menerima Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, join dalam connect group. Lalu ketiga, permohonan doa. 4, kesaksian. Dan kelima, baptis. Jika Anda membutuhkan salah satu dari pelayanan di atas, Anda dapat mengaksesnya melalui gms.church/connect. Persembahan adalah bentuk dari ibadah kita, di mana ketika kita memberikan persembahan, kita sedang menyembah Tuhan. Karena itu jemaat bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening atau QR code yang tertera di layar Anda. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe YouTube GMS Church. Mari kita akan berdoa memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di sini. Engkau sungguh ingin melawat kami. Engkau sungguh ingin sekali menjamah kehidupan kami. Karena itu kami mau beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menjamah kami. Di dalam nama Yesus dengan sukacita kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Come on! 1, 2, 3, yeah! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Yeah. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh.
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rembuh hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuh hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rembuh hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuh hadir di sini. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rembuh hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuh hadir di sini. One, two, three, go! La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Sukacita rembuh hadir di sini. Haleluya. Thank you Jesus. Kau Allah yang sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang mengubahkan hidup kami. Kemurahan-Mu tiada terukur.
tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu tiada terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa dalamnya diriku di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini
ungkapkan syukurku, Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu. Ku datang padamu, Bapa terang, dengan apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu. Ku datang
hampiri Engkau apa adanya. Apapun yang kami sedang alami hari-hari ini Tuhan. Entah kami datang dengan puisi yang indah, dengan laporan kemenangan, ataupun kami datang dengan kegagalan atau kekalahan. Kami hampiri Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang meneguhkan setiap kami. Biar perjumpaan dengan kebenaran-Mu itu akan mengubahkan, memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Berikan roh hikmat, pewahyuan turun di tengah-tengah kami. Biar kami menangkap pesan firman Tuhan bukan hanya di pikiran kami. Biar itu sampai ke dalam hati dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Meskipun baru melalui online ini. Beberapa gereja Muar Sharon sudah mengadakan ibadah onsite. Apabila Anda ada atau tinggal di daerah-daerah, di kota-kota di mana gereja Muar Sharon sudah mengadakan ibadah onsite, Anda bisa menghubungi gereja Muar Sharon terdekat. Namun hari ini saya bersama dengan Anda kita akan mengikuti baktian ini lewat online. Dan saya percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, tidak ada keterbatasan. Tuhan sanggup menjamah kehidupan setiap kita dimanapun Anda berada. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya pernah membaca cerita ini dan kisah ini terjadi kurang lebih tahun 1900-an, pertengahan 1830 sampai 1890-an. Hiduplah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal waktu itu namanya Charles Spurgeon. Dan ini kisah yang pengalaman yang menarik yang Charles Spurgeon pernah alami. Di suatu hari ada seorang yang menghubungi hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon ini untuk mendoakan seorang wanita yang sudah cukup tua, yang sudah cukup senior. Dan ketika Charles Spurgeon kemudian mendatangi rumah dari wanita yang sudah senior ini, yang sudah berumur ini, ternyata wanita tersebut mengalami sakit tua gitu ya, sakit kekurangan gizi. Dan dia tinggal di sebuah rumah, kalau nggak bisa disebut rumah mungkin itu sebuah gubuk yang reot. Ketika Charles Spurgeon datang kemudian berbincang-bincang berkenalan dengan ibu ini, kemudian mendoakan, menguatkan dengan firman dan sebagainya. Kemudian Charles Spurgeon tertarik dengan sebuah semacam piagam gitu. Kertas ukuran tertentu yang digantung di dinding rumah wanita tua ini. Di dinding reot rumahnya itu. Dibingkai dengan cukup bagus. Mungkin itu satu-satunya barang yang terbagus di rumah itu. Atau yang kelihatan bagus di rumah itu. Mata Spurgeon kemudian tertarik melihat kertas yang digantung di dinding itu dalam figura itu. Kemudian ketika didekati, kemudian Charles Spurgeon membaca dan sebagainya. Charles Spurgeon tertarik dan kemudian bertanya pada wanita tua ini. Ibu, boleh kamu ceritakan apa sih sebetulnya piagam ini atau yang menempel di dindingmu ini? Kemudian dengan berbinar-binar, dengan sukacita, wanita tua ini berkata, oh itu adalah piagam penghargaan. Karena dulu, berapa puluh tahun yang lalu atau berapa belas tahun yang lalu, aku itu menjadi asisten rumah tangga. Atau mungkin menjadi neni atau pengasuh dari lady ini, lady itu di kerajaan Inggris. Saya kenal waktu lady itu lahir, waktu dia bertumbuh remaja dan kemudian adiknya lahir dan sebagainya, saya yang mengasuhnya. Dan ketika saya pensiun, maka kerajaan Inggris itu memberikan piagam penghargaan ini. Oh, tambah tertariklah Charles Spurgeon. Wah, ini nggak main-main ini. Ini khusus ini untuk orang-orang tertentu. Kemudian Charles Spurgeon membaca lebih teliti lagi dan kemudian Charles Spurgeon meminta izin. Bu, bolehkah saya pinjam yang kamu sebut piagam penghargaan ini untuk saya bawa pulang? Kemudian wanita itu agak bimbang dan dia berkata, Pak Pendeta, itu mungkin satu-satunya harta yang aku punya, kebanggaanku. Tapi karena engkau hamba Tuhan dan aku percaya, silahkan bawa pulang. Charles Spurgeon di rumah kemudian mencermati piagam penghargaan ini. Dan kemudian dia membawanya ke pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang ketika mendapatkan dokumen ini,
Dia kaget dan bilang, loh Bapak dapat dari mana? Kami sudah cari-cari siapa yang pegang ini. Kami tidak menemukan jejaknya, alamatnya di mana. Jadi sebetulnya Pak, yang memiliki dokumen ini atau yang disebut piagam penghargaan menurut Ibu itu, dia adalah orang yang berhak atau mewarisi sebuah istana kecil, sebuah rumah yang bagus, cukup mewah, dengan tunjangan hidup untuk kehidupannya. Namun orang itu kami tunggu-tunggu udah datang. Tapi tidak ada satu orang pun yang ngeklaim warisan ini. Dan kemudian singkat cerita, dijemputlah wanita tua yang sakit kekurangan gizi, yang tinggal di gubuk yang reot ini, untuk pindah ke istana yang mewah, meskipun mungkin istananya agak besar, dengan tunjangan hidup yang cukup, sehingga dia mendapatkan kehidupan yang layak, makanan yang bergizi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya membaca ini kisah yang cukup konyol gitu ya. Ini kisah yang ironis gitu. Karena sebetulnya wanita ini sudah bisa menikmati warisan istana kecil yang mewah itu dengan tunjangan hidup itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu ketika dia sudah pensiun dari pekerjaannya. Dan memang itu haknya dia, warisan itu memang buat dia. Namun warisan itu tetap ada di dinding gubuknya yang reot dalam keadaan dia kekurangan gizi. Kenapa? Ternyata wanita ini tidak bisa membaca. Tidak ada orang yang tahu atau nggak ada orang yang peduli. Cukup konyol mungkin ketika kita dengar cerita ini. Namun bisa jadi sebetulnya kisah wanita itu seperti kisah kebanyakan dari orang percaya. Kita tinggal dalam gubuk rohani yang reot. Bangunan kerohanian kita reot. Kita kekurangan gizi secara rohani. Padahal seharusnya di tangan kita ada warisan yang luar biasa. Ada firman Tuhan yang luar biasa di tangan kita. Ada warisan dari raja segala raja yang diperuntukkan buat kita. Firman-Nya, kebenarannya, janji-janjinya. Namun banyak orang percaya tidak hidup di dalamnya. Tidak meraihnya. Kenapa? Kalau wanita tua tadi tidak bisa membaca. Saya percaya Anda dan saya pasti hampir sebagian besar kita. Atau mungkin semuanya pasti bisa baca. Namun kita sering mengabaikan firman-Nya. Kita sering menganggap remeh janji-janjinya. Dan iblis tahu kuasa dari firman Tuhan. Oleh karena itu, iblis berusaha menutupi atau mengaburkan pandangan kita dari firman Tuhan. Iblis tidak takut ketika ada orang Kristen yang rajin ke gereja. Iblis tidak takut ketika Anda dan saya rajin dalam pelayanan saja. Ia takut ketika kita orang percaya berjumpa dengan kebenarannya. Karena kebenarannya, firman-Nya, janjinya ini mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Ada kuasa di dalam firman-Nya. Inilah yang bikin iblis gemetar. Makanya iblis berusaha ingin menyembunyikan atau mengaburkan pandangan kita atau membuat kita gak terlalu suka untuk merenungkan firman-Nya, untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Padahal ada banyak janji-janji Tuhan di dalamnya. Saya mengajak mulai hari ini, sama-sama yuk buat yang sudah rajin, kita semakin rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang angin-anginan, ayo disiplin diri, bangun disiplin rohani Anda dan saya untuk kita sungguh-sungguh suka akan firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya. Jangan gantung Alkitabmu di dinding. Jangan taruh Alkitabmu di lemarimu. Taruh Alkitabmu di tempat di mana engkau dengan mudah melihatnya dan dengan mudah engkau bisa membacanya. Tanamkan di hati kebenaran firman Tuhan ini. Jangan hanya taruh di dinding. Jangan hanya bangga kalau seminggu sekali bawa ke gereja. Tapi banggalah ketika firman ini kita baca dan renungkan. Dan itu tersimpan di dalam hati kita. Sekali lagi, ada banyak janji-janji Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang ada di tangan Anda dan saya. Namun sebelum kita akan dituntun untuk bagaimana sih caranya mengalami janji-janji Tuhan. Kan kita pengen ya tentu alami apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahasnya,
saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa siapa Allah yang berjanji. Karakternya itu seperti apa. Supaya kita tahu Allah yang berjanji itu, kita mengenal siapa dia. Kitab Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 4. Gunung batu. Tuhan itu digambarkan seperti gunung batu. Yang kuat gitu ya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Katakan sama-sama sempurna. 1, 2, 3. Sempurna. Ya, pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Segala jalannya adil. Dia Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya bacakan buat Anda. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Dari satu ayat ini saja, kita dapati ada beberapa sifat atau karakter Allah yang berjanji pada kita. Yang pertama adalah dia setia. Amin. Dan dia tidak mengingkari janjinya. Tidak ada kecurangan padanya. Kalau kita dalam sebuah perjanjian, misalnya saya menyewa rumah, biasanya ada kita ke notaris gitu ya. Ada pasal-pasal yang mengikat penjual atau penyewa, ada pasal-pasal yang mengikat pemilik rumah. Ya. Nah, biasanya akan ada klausul atau pasal yang mengatakan demikian. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka perjanjian ini dibatalkan. Nah Bapak Ibu, dari pihak Tuhan, Allah yang berjanji, rekan perjanjian kita. Di mana tidak ada kecurangan padanya. Adil dan benar dia, yang pekerjaannya sempurna. Saya yakin, dia tidak akan berubah setia. Bahkan firman-Nya berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa menyangkal kepribadiannya, karakternya. Yaitu apa? Dia setia. Allah yang berjanji dengan Anda dan saya. Dia adalah Allah yang setia. Kalau di notaris mungkin ada pasal tadi. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka perjanjian ini dibatalkan. Saya yakin Tuhan tidak akan melanggar itu. Sebab tidak ada kecurangan padanya. Adil dan benar dia. Amin. Itu karakter yang pertama. Yang kedua, sebetulnya juga tadi saya sebut, yaitu adil dan benar. Ya, di ayat ini. Lalu yang saya tambahkan. Dia adalah Allah yang punya kemauan dan kemampuan untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Yang setuju katakan amin. Ya, boleh dengar apa boleh perkatakan sekali lagi. Saya paling tidak orang-orang di sekelilingmu yang beribadah bersama-sama dengan Anda mendengar. Amin, percaya bahwa dia Allah yang punya kemauan untuk menggenapi janjinya. Namun dia bukan hanya Allah yang mau. Dia juga punya kemampuan untuk menggenapi janjinya. Firman-Nya berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya Tuhan yang punya semuanya. Dia punya kemampuan, tidak terbatas. Namun juga di ayat yang lain Tuhan berkata bahwa kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Dia juga Allah yang mau untuk menjawab doa kita. Dia Allah yang pengen melihat ada bersukacita ketika mendapat jawaban doa. Atau memperoleh janjinya. Dia Allah yang mau dan dia Allah yang mampu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, orang atau relasi yang Anda kenal mungkin mau untuk menolong Anda mungkin ketika Anda dalam sebuah kebutuhan atau sebuah kekurangan. Namun belum tentu dia mampu menolong Anda. Namun sebaliknya ada orang-orang yang, iya sih orang itu harusnya mampu menolong aku, cuma segini kok hutangku. Ya. Namun belum tentu orang itu mau. Betul ya? Nah, bagi Tuhan, dia adalah Allah yang mau
dan dia mampu untuk menggenapi janji-janjinya. Nah, yang berikutnya ini yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Bagaimana cara kita mengalami janji Tuhan bagi kita. Tentu Anda mungkin pernah mendapatkan janji Tuhan ketika Anda membaca firman-Nya. Atau ketika Anda mendengar firman. Atau ketika Anda mungkin memuji menyembah Tuhan dalam saat teduh Anda. Tuhan memunculkan hal ini di hati atau pikiran Anda. Dan Anda pegang itu sebagai janji dalam hidup Anda. Bagaimana cara kita menyimpan janji-janjinya bagi kita? Bagaimana cara kita mengalami, janji-janjinya bagi kita? Yang pertama, kita lihat sama-sama Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini merupakan ayat tema khotbah saya hari ini. Ketika saya berdoa, saya merenungkan firman, ayat ini yang Tuhan taruh di hati saya. Firman-Nya berkata demikian, kita baca sama-sama ya. Anda di rumah, saya di sini, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi saya ulangi, Anda dengarkan saja dimanapun Anda berada. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Katakan sama-sama menyimpan. 1, 2, 3. Menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Gimana caranya? Nah Bapak Ibu, kalau kita dengar firman Tuhan, hanya di logika kita, di akal kita. Sementara antara akal dan hati ini mungkin jaraknya hanya 30 cm. Namun perjalanannya itu bisa lama, bisa cepat tergantung kita. Kita perlu simpan kebenaran firman Tuhan bukan hanya di akal, tapi di hati kita. Dalam jiwa kita, dalam roh kita. Ya. Supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Kita perlu menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Nah, menyimpan janji Tuhan itu seperti mendownload, mengunduh gitu ya. Janji Tuhan firman-Nya. Biar ada perbendaharaan firman-Nya dalam hati kita. Caranya gimana menyimpan janji Tuhan? Tentu yang pertama, kita perlu membaca dan merenungkan firman-Nya. Ini adalah langkah awal. Bagaimana kita bisa mengunduh atau mendownload janji Tuhan atau firman-Nya dalam hati kita. Kalau kita tidak membaca dan merenungkan, bukan cuma baca ya Bapak Ibu, tapi membaca dan merenungkan firman-Nya. Ini adalah langkah awal. Yang kedua, kita percaya terhadap janjinya. Kita perlu untuk percaya terhadap janjinya. Percaya saja sekalipun mungkin itu tidak masuk dalam logika kita. Itu nggak masuk dalam mungkin filosofi hidup kita atau nilai-nilai hidup kita sebelumnya dan sebagainya. Kita meselaraskan akal budi kita, hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayai apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya ketika kita membangun disiplin rohani seperti ini. Ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Ketika kita percaya terhadap janjinya, terhadap firman-Nya. Maka kita seperti sedang memenuhi perbendaharaan hati kita. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan janji-janjinya. Sehingga ketika kita ada dalam keadaan atau situasi kehidupan yang sulit, yang mungkin terjepit, yang mungkin bahaya, firman Tuhan, janji Tuhan itu bisa muncul. Mungkin kita nggak mengingat-ingat sebelumnya, namun karena kita suka membaca dan merenungkan, maka janji Tuhan itu muncul dan memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, memberikan pengharapan, memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sedang memenuhi hati kita dengan perbendaharaan firman-Nya, janji-janjinya. Sebaliknya,
ketika kita tidak lakukan disiplin rohani ini, tidak ada sesuatu pun yang tersimpan dalam hati kita. Mungkin firman Tuhan kita baca sih, kita rutin membaca Alkitab, tapi hanya sekedar targetnya adalah pokoknya 1-2 pasal setiap hari. Mau baca cepat, sudah selesai, berangkat kerja dan sebagainya. Kita nggak merenungkan firman-Nya. Maka mungkin firman itu hanya di sini, tapi nggak sampai ke dalam hati kita. Ketika itu yang kita lakukan, maka tidak ada perbendaharaan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan dalam hati kita. Dengan mudah kita bisa disesatkan. Ketika keadaan sulit terjadi, dengan mudah kita mungkin mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan mudah kita dilemahkan dengan situasi kehidupan yang kita hadapi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, pilihan ada di tangan Anda dan saya. Saya ingin memberikan contoh. Ketika ada pasangan suami istri, mereka dalam membangun kehidupan pernikahan atau rumah tangga, mereka mengalami yang namanya mungkin kegagalan dalam berkomunikasi. Dan mereka sering cekcok, sering bertengkar, kadang-kadang baik, tapi seringkali kondisinya pernikahan mereka nggak baik. Mereka frustrasi, mereka mungkin sudah janjian dan sudah konseling dengan konselor berkali-kali, namun rasanya masalahnya nggak kunjung selesai. Dan terus aja terjadi proses demi proses yang mereka alami dan mereka lelah. Ya. Ketika suatu hari mungkin istri membaca salah satu ayat firman Tuhan yang berbunyi bahwa engkau itu akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Ketika si istri itu membaca ayat Alkitab ini, dia merasa bahwa itu janji Tuhan buat hidupku. Dalam pernikahanku, dalam keluargaku, ini pernikahan kami sudah belasan tahun atau mungkin bahkan puluhan tahun, namun kami tidak kemana-mana. Pernikahan kami seperti reruntuhan. Pernikahan kami sudah nggak tahu gimana lagi cara membetulkannya. Nggak tahu memulai dari mana. Tapi karena firman Tuhan berjanji bahwa Engkau Tuhan sanggup membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Si istri berkata, aku percaya Tuhan, aku mau pegang janjimu. Ya. Nah, ketika ada satu orang saja yang mau berdiri buat keluarganya sambil si istri itu mengerjakan PR-nya atau bagiannya, evaluasi yang mungkin konselor-konselor atau firman Tuhan bicara pada dia. Dan lambat laun, perlahan namun pasti singkat cerita, pernikahan mereka diselamatkan. Pernikahan mereka dipulihkan. Namun contoh yang lain, ada pasangan suami istri yang lain hadapi situasi yang sama. Tapi mereka tidak membangun disiplin rohani ini. Mereka tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mereka hanya mungkin cuma membaca ke gereja tapi gak sungguh-sungguh firman Tuhan itu tertanam di hati mereka. Sehingga tidak ada perbendaharaan firman yang tersimpan dalam hati mereka. Maka dengan mudah mereka disesatkan oleh situasi, kondisi yang mereka alami. Mereka dengan mudah, apalagi kalau mereka mencari nasihat yang salah, mereka disesatkan. Dengan mudah mereka dilemahkan oleh situasi yang terjadi. Dengan mudah iblis akan membinasakan pernikahan mereka. Ketika mereka mungkin datang ke orang yang salah berkata, sudahlah ceraikan aja suamimu. Apa sih yang kau pertahankan? Kamu masih muda, cantik. Kau bisa cari yang lain. Suamimu udah bisa kerja. Hanya gerokoti uangmu dan sebagainya. Kalau tidak ada perbendaharaan firman dalam hati kita, dengan mudah kita disesatkan. Dengan mudah iblis berusaha untuk menggigit dan membinasakan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, kita perlu menyimpan janji Tuhan. Katakan sama-sama, menyimpan janji Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, menyimpan janji Tuhan. Dalam hati kita, dalam hidup kita. Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Atau dosa. Tahukah Bapak Ibu bahwa dosa itu bahasa aslinya artinya tidak tepat
pada sasaran, menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena kita nggak tahu kebenaran. Padahal firman Tuhan, janji Tuhan, kebenarannya itu seperti kompas yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Bukankah firman-Nya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya? Lewat apa Tuhan mengarahkan kita? Lewat firman-Nya. Lewat Alkitab yang ada di tangan Anda dan saya. Ini salah satu contoh yang pemazmur tulis di Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 24. Pemazmur pernah mengalami situasi yang tidak mudah. Digambarkan demikian dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit. Mungkin kehidupan Anda merasa bahwa hidup ini pahit. Hubungan keluarga dan pernikahan ini pahit. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Aku clueless hadapi situasi ini. Aku clueless hadapi hubunganku dengan pasanganku. Aku clueless hadapi hubungan kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami yang memberontak dan sebagainya. Aku dungu dan tidak mengerti. Ketika hatiku merasa pahit. Seperti hewan aku di dekatmu. Hewan itu kan ciptaan yang tidak berakal budi. Seperti hewan aku di dekatmu, kayak gak ngerti mau berbuat apa, bingung. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Situasi kondisi demikian bisa saja terjadi pada semua orang. Pasti Anda mengalami, saya juga pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Tapi yang menyelamatkan dan yang menolong adalah ketika pemazmur ini membuat sebuah keputusan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Sekalipun situasinya sulit. Tapi aku tahu. Firman Tuhan, aku tahu kebenaran. Aku gak mau cari jalan pintas. Aku gak mau cari jalan keluar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku memilih tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku memilih untuk tetap percaya pada firman-Nya. Aku mau tetap di dekatmu Tuhan. Aku mau tetap pegang janjimu Tuhan. Dan kemudian tanda baca di ayat ini adalah titik koma. Dan kemudian kisahnya berlanjut. Engkau memegang tangan kananku. Ketika dia gak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi karena dia memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tangan Tuhan terulur. Memegang tangan kanannya. Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Firman-Nya itu seperti kompas. Firman-Nya itu menunjukkan jalan-jalan dalam kehidupan kita. Dengan nasihatmu, dengan firman-Mu Tuhan, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bukankah ini kondisi yang dipulihkan? Ayat yang 21 sampai ayat 24 yang terakhir tadi. Itu sebuah kondisi yang berbeda. Tidak tahu itu berapa lama terjadi. Tapi kondisi awal adalah ketika hidupku, hatiku terasa pahit. Aku dungu dan tidak mengerti. Aku hilang akal. Aku gak bisa menemukan jalan keluar, aku clueless. Aku gak ngerti. Ya, tapi kemudian di ayat yang 24 tadi. Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan, artinya hidup yang dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Gak tahu memang itu berapa lama jeda waktunya. Tapi kunci kemenangannya adalah ketika pemazmur berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku memilih untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Aku memilih untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Maka pertolongan itu tidak terlambat. Tuhan mengulurkan tangannya, memegang tangan kanannya. Dan dengan nasihatnya, dengan firman-Nya, dia menuntun kita. Dan memulihkan, mengangkat kita dalam kemuliaan. Amin. Yang pertama, bagaimana caranya mengalami janji Tuhan dalam hidup kita? Digenapi. Gimana caranya? Yang pertama, simpan janji Tuhan dalam hatimu. Baca dan renungkan firman. Percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita perlu memiliki yang namanya kesabaran dan ketekunan.
Katakan sama-sama kepada orang-orang di kanan kiri Anda yang beribadah bersama-sama dengan Anda. Sabar dan tekun. Oke, 1, 2, 3. Sabar dan tekun. Sekali lagi, pada orang yang di sebelahmu di sisi yang lain. 1, 2, 3. Sabar dan tekun dalam menantikan janji-janji Tuhan. Ada 2 ayat yang saya ingin bacakan. Ibrani pasal 6 ayat 15 dan Ibrani pasal 10 ayat 36. Kitab Ibrani 6 ayat 15 berkata demikian. Abraham menanti dengan sabar. Ada kata-kata sabar di situ. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham sabar dan dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekalipun mungkin itu mustahil menurut ukuran manusia. Lalu yang berikutnya Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sabar dan tekun menurut saya ini saudaraan gitu ya. Ini berhubungan erat. Sifat kesabaran, ketekunan dalam menantikan janji Tuhan diperlukan sabar dan tekun. Ini sifat yang saudara itu yang perlu kita miliki. Tekun itu seperti seorang petani di mana dia merawat tanah, kemudian memupuki, menanam benih, mengairi ketika mulai bertumbuh, memastikan bahwa tidak ada hama yang mengganggu pertumbuhan tanamannya, tidak ada burung yang makan dan sebagainya yang merusak tanamannya. Ia bekerja siang dan malam karena petani tahu suatu hari nanti panen akan datang. Apa yang ia tanam akan ia tuai suatu hari nanti. Ia menanti dan mengerjakannya dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan firman ini, saya ingat kisah seorang hamba Tuhan namanya George Mueller. George Mueller ini hidup mirip seumuran dengan Charles Spurgeon yang saya sebutkan tadi di awal saya memulai khotbah. Cuma George Mueller ini lebih dulu lahir dan lebih tua. George Mueller ini seorang yang mendapatkan visi untuk mendirikan panti asuhan. Dimulai dengan 20-30 anak-anak panti asuhan. Hingga seiring berjalannya waktu, Tuhan percayakan 2.000 anak. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Panti asuhan dengan 2.000 anak. Tanpa donatur tetap. Dia mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Bukunya tipis dan saya baca dan saya kagum. Dia termasuk bapak orang beriman, bapak modern dalam hal iman gitu ya. Bapak iman yang modern maksud saya tahun 1800-an ini. Selain Abraham, George Mueller ini punya karakter yang demikian. Dia sabar dan tekun menantikan janji Tuhan. Sekalipun dia tidak bisa mengandalkan mungkin support dari perusahaan atau orang kaya. Dia tidak mengandalkan itu, dia mengandalkan Tuhan. Dan sering kali terjadi ketika anak-anak panti asuhan ini sebelum berangkat sekolah. Mereka duduk di meja makan, berkumpul banyak meja makan, 2.000 anak dibagi dalam beberapa tempat. Ketika mereka, di depan mereka itu piring kosong. Belum ada lauknya dan tidak seperti biasanya. Bahwa di meja itu sudah ada makanan, sudah ada lauk pauk dan sebagainya. Kali itu hanya ada piring kosong. Anak-anak ini bingung, kita mau makan apa gitu ya. Kok nggak ada, mungkin dapurnya belum siap kah? Tapi George Mueller ngajak mereka berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan dan minuman yang Tuhan sediakan buat kami. Dia berdoa dan sebagainya. Padahal George Mueller tahu bahwa tidak ada persediaan makanan yang cukup untuk 2.000 anak hari itu atau pagi itu. Tiba-tiba di tengah mereka berdoa untuk makan itu. Pintu panti asuhan diketuk. Dan ketika dibuka, ada seorang berkata, Pak, ini panti asuhan ya. Oh iya betul, kenapa? Kami dari perusahaan makanan. Ada orang itu pesan itu makanan A. Tapi kami keliru membuatkan makanan B. Dalam jumlah yang cukup besar.
kurang lebih untuk 2.000 porsi. Daripada kami buang, karena orang yang memesan juga gak mau menerima kesalahan yang kami lakukan. Kami berikan kepada panti asuhan ini, apakah Bapak berkenan? Tentu saja mereka berkenan. Dan kisah-kisah seperti itu sering terjadi, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. George Muller sering mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dan kisahnya kisah George Muller ini, kisah hidupnya, panti asuhannya itu cukup fenomenal dan memberkati banyak orang. Nah, suatu hari ketika George Muller sudah senior, sudah berusia tua, ada seorang wartawan yang membuat appointment untuk mengadakan wawancara dengan George Muller untuk rubrik di surat kabarnya. Ketika dia buat janji, George Muller kemudian, ya silahkan, Anda datang, mau hari apa? Besok jam sekian, wartawan itu datang. Namun rupanya wartawan ini adalah seorang ateis atau seorang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengakui Tuhan. Kemudian wartawan ini bertanya banyak hal kepada George Muller. George Muller menjelaskan tentang kisah-kisah mujizat juga yang dia alami bersama dengan anak-anak panti asuhannya, bagaimana Tuhan menolong, ada banyak. Kemudian wartawan ini tanya pertanyaan yang terakhir. Dia bertanya, Pak, Tuhan menjawab doa-doa Anda ya? Oh ya tentu, dia Tuhan yang hidup. Saya percaya akan janjinya, akan firman-Nya. Pak, adakah sih, masa sih dari semua doanya Bapak, masuk semuanya kejawab? Adakah satu aja mungkin yang enggak atau belum terjawab? George Muller kemudian merenung sejenak dan berkata, oh iya, ada satu. Aku berdoa untuk pertobatan sahabatku. Namun dia sampai hari ini masih belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wartawan ini senang. Misalnya dari 1 juta doanya George Muller, enggak dijawab satu atau belum dijawab satu. Bolehkan kalau judul di rubrik korannya dia berkata bahwa Allahnya George Muller ternyata tidak menjawab semua doanya George Muller. Bisa ya? Bolehlah. Ya, mungkin itu kecurangan gitu ya. Tapi wartawan ini kena dasar ateis gitu ya. Dia mau nulis itu. Tambah lagi dia senang. Ketika dia habis wawancara dengan Pak George Muller, berapa lama kemudian Bapak George Muller ini meninggal dunia. Bukan dia senang atas meninggalnya George Muller, cuma dia senang dengan kesimpulan yang akan dia tulis di rubrik korannya. Ya kan? Tuhan tidak jawab semua doa. Nah, tapi dia respect, dia hormat pada George Muller. Terhadap Tuhan, dia gak respect si wartawan ini. Gak ada takut akan Tuhan pada dia. Tapi terhadap Bapak George Muller, dia simpati. Dia cukup hormat. Sehingga ketika di hari penguburannya, si wartawan ini datang ke penguburan upacara pemakaman George Muller. Sementara ibadah berlangsung, dia lihat dari kejauhan, dia tidak mau ikut kebaktiannya, dia hanya lihat dari kejauhan proses pemakamannya. Sambil mungkin dia mengingat-ingat wawancaranya dia dengan Bapak George Muller beberapa minggu yang lalu. Kemudian satu persatu tamu, keluarga pulang. Tinggal satu orang pria yang menangis begitu hebat. Terseduh dan begitu kayak meraung-raung gitu menangis. Di tepi liang kuburnya George Muller. Wartawan ini, insting wartawannya langsung muncul radarnya. Kepo gitu, pengen tahu ini orang siapa sih? Ya, adiknya kah? Atau kakaknya kah? Kemudian sambil nunggu nangisnya agak mereda, si wartawan ini tanya, Pak, saya ikut bersimpati ya Pak atas meninggalnya Bapak George Muller. Bapak keluarganya ya? Si pria yang menangis-nangis berkata, bukan, aku bukan keluarganya. Aku gak ada hubungan darah dengan George Muller. Tapi dia sahabatku. Langsung wartawan ingat omongannya George Muller. Ya dia punya sahabat. Ya, mungkin ini orangnya. Kebetulan nih mau ditanyain. Lalu kenapa Bapak menangis begitu hebat? Ya, saya tahu bahwa sahabat saya ini sudah mendoakan untuk keselamatan jiwa saya itu sudah puluhan tahun. Namun saya selalu menolak ketika diajak untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kenapa saya menangis, saya menyesal.
Tapi hari ini, di hari penguburannya, di tepi kuburnya, di tepi liang lahat, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung diem wartawan itu. Ternyata Allahnya Josh Muller, dia Allah yang hidup. Dia Allah yang kalau berjanji, dia punya kemauan dan kemampuan untuk menggenapi janjinya. Ketika Josh Muller berdoa dan percaya bahwa sahabatnya ini akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun dia tidak melihat semasa hidupnya, namun dari surga Josh Muller melihat sahabatnya ini diselamatkan di hari pemakamannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu bekerja menurut waktunya. Ia sempurna dalam pekerjaannya. Amin. Kita lihat sama-sama lagi yuk. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Saya minta teman-teman praise and worship bisa maju ke depan. Ya. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Ayat yang pertama tadi kita baca, saya ingin kita baca ulang di akhir firman Tuhan hari ini. Ulangan 32 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Amin Bapak Ibu. Allah yang berjanji pada Anda dan saya, rekan perjanjian kita. Dia itu sempurna. Pekerjaannya sempurna, jalan-jalannya sempurna. Dia setia, dia adil, tidak ada kecurangan padanya. Dia Allah yang benar. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sambil kita mau mengizinkan Roh Kudus berbicara sesuai kondisi hati kita masing-masing. Dia Allah yang paling tahu kondisi Anda, kondisi saya, sampai kedalaman hati kita yang terdalam. Percayalah bahwa Tuhan itu bekerja menurut waktunya. Dan ia sempurna dalam pekerjaannya. Dia bukan Allah yang curang. Dia Allah yang adil dan benar. Jangan khawatir. Kalau dia berjanji, dia bukan hanya punya kemampuan. Tapi dia juga punya kemauan untuk menggenapi apa yang dia janjikannya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Haleluya. Walau ku tak dapat Sekalipun kami gak bisa melihat jalanmu sekarang ini Tuhan. melihat jalanmu, Namun ini yang kami pilih. namun ku memilih untuk percaya penuh Kami percaya padamu Tuhan. Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Lebih dari para penjaga, Amin. mengharap fajar pagi, Haleluya. segenap asaku
dan relung hati berharap padamu. Amin. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Mari angkat tangan kita, angkat hatimu. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu, Kami percaya Tuhan. tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Biarkan musik dengan lembut menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Tuhan yang paling tahu apa yang sedang Anda bergumulkan. Mungkin bahkan orang-orang yang terdekat, bahkan keluarga Anda gak ngerti apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda alami. Tapi tahukah Anda bahwa firman Tuhan berkata, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita, pergumulan kita. Dan ketahuilah bahwa rekan perjanjian kita, dia adalah gunung batu. Pekerjaannya sempurna, segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tidak ada kecurangan badannya. Adil dan benar dia. Dia Allah yang adil. Dia bukan Allah yang pilih kasih. Mungkin ada dari antara Anda yang merasa bahwa Tuhan kok pilih kasih ya. Kenapa saudaraku ngalami itu, aku enggak? Kenapa dengan mudah orang itu alami ini, aku bergumul sekian lama dan sebagainya. Bagi Anda yang mungkin sedang bergumul tentang pasangan hidup. Bukankah banyak kisah-kisah di sekitar kita? Bukankah banyak juga kisah di Alkitab yang menceritakan bahwa Tuhan itu yang punya ide tentang pernikahan. Dia yang mengirim Hawa kepada Adam. Dia arsitek pernikahan itu. Dia yang punya ide itu. Dia yang membuat bidan-bidan Mesir yang baik, yang menolong ibu-ibu Israel yang melahirkan, ibu-ibu Ibrani melahirkan zaman itu. Dia yang membuat bidan-bidan Mesir itu berumah tangga. Dia yang memimpin Eliezer bujangnya Abraham untuk menemukan Ribka bagi Ishak. Bagi Anda yang bergumul soal keturunan, bukankah dia Allah yang membuka rahim Hana untuk kemudian Samuel lahir? Mungkin Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit dan sebagainya. Ada banyak kesembuhan yang Alkitab ceritakan, yang orang di kanan kiri kita mungkin alami, atau justru mungkin Anda merasa adalah justru itu. Kenapa orang alami kok aku enggak? Bapak Ibu yang terkasih, simpan janji Tuhan dalam hatimu. Jangan biarkan situasi kehidupan itu menekan hidupmu dan mendikte hidupmu, melemahkanmu. Fokus pada apa yang Tuhan janjikan, percayai. Sabar dan setia dalam menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya ingin berdoa bagi Anda Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang bergumul. Bagi soal sakit penyakit, soal pasangan hidup, soal keturunan. Saya ingin berdoa buat Anda sekalian. Anda boleh bagi menaruh tanganmu di hatimu, di dadamu, dimanapun Anda berada. Oh nama hasik di pipi di papaya nama baka.
Tuhan, aku berdoa Tuhan, buat orang-orang yang sedang menanti-nantikan mujizat kesembuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu sedang menanggung semua segala sakit penyakit kami. Aku sedang menyelesaikannya di kayu salib Tuhan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Tuhan, bagi teman-teman yang sedang bergumul soal pasangan hidup, Tuhan, kami sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan tentang hal itu, dan kami mau percaya Tuhan yang membuat bidan-bidan Mesir itu berumah tangga. Tuhan yang membuat si Ishak itu melalui Eliezer menemukan Ribka pasangan hidupnya. Kami percaya juga Tuhan yang mengerti pergumulan ini. Dan Tuhan yang peduli, Tuhan yang mau dan Tuhan yang mampu untuk menjawab setiap janji-janji-Mu Tuhan. Jadi kami berdoa buat orang-orang yang mungkin merindukan keturunan. Baik anak pertama maupun anak berikutnya yang Anda rindukan. Tuhan mau berdoa bagi orang yang sedang bergumul dalam keturunan ini, untuk memperoleh keturunan ini. Tuhan, Engkau Allah yang membuka rahim wanita-wanita yang tertulis Alkitab maupun yang terjadi pada sekeliling kami. Engkau juga Tuhan yang saya yang bisa melakukannya pada mereka. Tuhan berkati dengan keturunan ilahi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama sekali lagi. Nyanyikan lagu ini. Percaya akan janji-Mu. Mari angkat hatimu, angkat hatimu. Sedetik aku ragu, satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa gunung batuku, pekerjaanmu sempurna, segala jalanmu adil. Allah yang setia, Allah yang tak pernah berlaku curang. Bahwa janji-Mu Kami percaya pada Allah yang demikian. Haleluya. Kami percaya Tuhan. lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Di ujung ibadah ini mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu saudara yang terkasih. Sebelum kita terima berkat Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Dia Allah yang mau dan Dia Allah yang mampu untuk menggenapinya dalam hidupmu. Sebentar kita berpisah, hadir dengan yang lain. Biar berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu menyertai kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Biar kau akan mengalami firman-Nya, kebenaran-Nya, janji-janjinya digenapi dalam hidupmu satu persatu. Biar tidak ada satupun firman Tuhan atau janji Tuhan yang gugur dalam hidupmu atau tertunda dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. God bless you. Sampai jumpa kembali.